Jadi perekonomian Desa Bono tahun 2014 itu secara umum cukup baik ya, karena Desa Bono juga termasuk dari desa lintasan pariwisata. Jadi banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Bono itu terserap oleh dunia pariwisata, termasuk juga handicraft, kerajinan-kerajinan yang itu dibutuhkan pariwisata, sehingga secara umum perekonomian Desa Bono cukup baik. Ya, namun juga ada beberapa juga warga yang perlu kita bantu. Ya, dengan kehadiran Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bagi masyarakat kami itu. Jadi secara umum desa kami, Desa Bono, terkait dengan dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat untuk dana desa, kami sangat siap sekali menjalankan. Karena bagaimanapun juga dana desa yang diberikan kepada desa itu sangat dibutuhkan oleh desa. Jadi selama ini desa yang dimiliki dana yang dimiliki oleh desa itu sangat minim sekali. Itu kita hanya mengenalkan dana dari kabupaten, dari provinsi itu sangat minim. Terkait dengan kebutuhan desa dan pembangunan desa itu sangat jauh sekali. Itu dengan ada dana desa yang masuk ke desa itu sangat akan membantu sekali, baik perekonomian kami, pembangunan infrastruktur itu sangat membantu sekali. Yang mudah-mudahan dengan dana desa ini kami desa sangat bisa membangun desa kami, baik itu fisiknya, mentalnya, spiritualnya, ya human buildingnya, ya, sehingga desa ke depan tidak tertinggal lagi lah seperti desa yang sekarang, sehingga bisa menjawab sebagaimana amanah sebagai Bapak Presiden membangun Indonesia dari desa, membangun desa dari pinggiran. Inilah bentuk tanggung jawab pemerintah yang sangat kami harapkan, sehingga desa bisa membangun ke depan lewat dana desa ini. Ya, otomatis dampak dana desa terhadap perekonomian desa secara otomatis dia akan mendorong termotivasi ekonomi desa itu akan bertumbuh, akan berkembang. Karena apa? Jadi selama ini masyarakat yang berinovasi, berkreativitas untuk membangkitkan ekonomi lokal dan ekonomi rumah tangga itu terkendala dengan dana. Itu kalau mereka ingin cari dana yang sifatnya bank-bank konvensional, itu terbentur mereka dengan aturan, dengan agunan. Ya, dengan dana desa nanti masuk ke desa, kami akan formulasikan untuk meningkatkan bagaimana kreativitas inovasi masyarakat di bidang produksi rumah tangga yang menopang pariwisata, sehingga mereka otomatis kreativitas mereka akan naik. Jadi hasil kerja mereka akan terserap. Selama ini itu yang menjadi kendala. Jadi modal dasar mereka untuk mengakses modal di sini sangat terhambat sekali. Jadi kalau mereka mengakses bank-bank yang konvensional, tentu ada agunan dengan persyaratan yang begitu banyak. Itu otomatis mereka akan putus asa untuk mengakses itu. Jadi dengan adanya dana desa, kami akan formulasikan untuk itu, sehingga pengrajin masyarakat bawah yang termarginalkan selama ini, kami itu akan garap semaksimal mungkin. Mereka akan termotivasi, akan terdorong. Termasuk juga kami akan melakukan suatu peningkatan kapasitas pemberdayaan bagi kaum ibu-ibu, kaum termarginalkan. Sebenarnya kita bangkitkan sumber daya manusia mereka. Mereka bangkitkan inovasi-inovasi mereka, sehingga mereka menjadi dari yang sangat pesimis, mereka menjadi sangat produktif. Jadi kalau masyarakat sudah semua produktif dan bisa menghasilkan sesuatu, ini salah satu bentuk desa kita akan menuju desa mandiri. Ini salah satu cikal bakal kita membentuk desa-desa yang mandiri. Ya. Jadi output secara fisik terkait dengan dana desa itu sangat jelas dan fakta itu. Jadi selama ini desa-desa kami, lingkungan jalan desa, infrastruktur, sarana dan prasarana desa itu dana yang kami miliki sangat minim sekali. Jadi selama ini kami tidak akan mungkin bisa menjangkau itu. Jadi dengan adanya dana desa yang masuk ke desa langsung secara direct tanpa harus transit kemana-mana, kami langsung ditransfer dana dan dikasih kelola. Tentu kami secara nyata kami bisa program tentang peningkatan infrastruktur desa, tentang peningkatan sarana dan prasarana desa. Itu sudah jelas. Dan kami tahun ini dengan dana yang pertama kami sudah merancang dalam RPJM, dalam APBDes kami, dalam RKP kami akan terhadap pemeliharaan jalan desa. Itu sudah jelas. Jadi tahun 2015 ini anggaran itu kami 70% di dalam pemberdayaan, kami lebih banyak akan menggarap infrastruktur yang selama ini perlu kita garap, itu kami akan garap pertama. Sehingga kalau sudah infrastrukturnya sangat cukup dan sangat memadai, akan meningkatkan mobile masyarakat, akan meningkatkan transportasi masyarakat, akan meningkatkan kapasitas masyarakat, akan meningkatkan kegiatan masyarakat. Itu secara otomatis kegiatan ekonomi akan berjalan. Jadi pertama yang kami harus garap itu adalah infrastruktur. Karena selama ini infrastruktur jalan-jalan desa, gorong-gorong desa,
dan infrastruktur sangat minim sekali. Dengan dana desa ini kami akan plot dana untuk itu, untuk menggarap itu, tentu dengan perencanaan yang matang. Kami remuk dengan masyarakat, padahal kami sudah mendahului remuk dengan masyarakat. Dengan ada dana ini kami lebih awal menyiapkan untuk itu. Kami sudah remuk dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, kami lempar dengan ada ini apa yang kita bangun. Otomatis lewat partisipasi masyarakat itu muncullah ide gagasan itu, karena pertama yang kita bentuk adalah wajah desa lewat infrastruktur itu. Jadi otot fisiknya jelas, dan kami bangga sekali dengan itu. Kami menyambut baik dengan itu. Tanpa ada dana desa sangat kecil sekali sarana sederhana dan kebutuhan fisik tadi itu akan bisa tergarap, sangat minim, sangat pesimis kami. Ya, tentu dengan dana yang begitu besar, hambatan yang kami hadapi, mungkin juga teman-teman kebetulan ketua forum setingkat kabupaten. Jadi hambatan teman-teman itu sekarang kan perlu diketahui. Jadi sumber daya manusia yang dimiliki semua desa itu tidak sama. Artinya ada keterbatasan sumber daya manusia. Tentu yang kami harapkan ke depan, mungkin awalnya bagaimana baik aturan, regulasi, perundang-undangan, baik untuk PPPP maupun Perda yang lahir bisa lebih mungkin disederhanakan, lebih disimpelkan, sehingga di dalam mereka tata kelola keuangan desa benar-benar mereka plong, percaya diri, mereka tidak ragu-ragu lagi, apalagi nanti tersangkut dengan masalah hukum. Inilah kendala kami sedikit. Itu hambat yang pertama, karena satu adalah sumber daya manusia, kedua kesiapan, yang ketiga tentu dalam hal ini melewat kesempatan ini mudah-mudahan nanti pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan sehingga pelatihan bisa diperbanyak lah. Jadi lewat kesempatan ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mari kita bersama-sama kita fokus bagaimana meminit pemerintahan desa sehingga betul-betul muncul pemerintah yang profesional, akuntabel, punya kapasitas, punya kapabilitas, sehingga apa yang menjadi tujuan pusat tentang dana desa ini betul-betul dapat menyentuh apa yang menjadi tujuan pokok dari pemerintah pusat. Itu tentu ini yang menjadi harapan kami, sehingga bekali kami diberikan anggaran, bekali kami dengan sumber daya yang memadai, dengan atur-atur yang jelas, sehingga kami di kemudian hari benar-benar bisa nyaman dan aman ketika kami menjalankan program-program pemerintah, termasuk juga dana-dana yang digulirkan ke desa, sehingga kami dapat menjalankan dengan baik apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.